Bisa saya jelaskan ya, saya belum ketemu sih sebetulnya setelah saya juga kaget ya, masalah kepala babi dan apa ya, itu tikus kirim itu juga saya kira gaya-gaya apa ya, taktik teknik gitu-gitu ya. Bagi saya juga saya nggak terlalu percaya bahwa yang lakukan itu punya sifat-sifat saya ulangi, saya kira yang lakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik. Menurut saya itu ya. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu ya. Saya kira beliau menyesal ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau dunia akademis muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan menurut saya. Oke, makasih. Saya itu jawaban saya kepada itu. Tapi bahwa komunikasi kurang baik itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah karena fokus kita deliver. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Nah, kemudian DIM yang beredar sampai di awal bulan Maret itu masih DIM yang lama itu. Masih DIM yang lama. DIM lama yang dibilang sama Kik itu ya. Kik bilang apa? narasi dan tukang hoax ya. Oh iya, masyarakat sipil ini penyebar hoax gitu Penebar ya. narasi negatif dan penyebar hoax. Iya, tapi dihapus tuh belakangan. Kik itu kepala kantor kepresidenan. Oh. Kepalanya kan Hasan Nasbi. Iya. Makanya gue sebut Kik kita ketawain aja orangnya. Karena dia nge-tweet di situ di X, tiba-tiba dihapus. Orang katanya ditelepon komandan. Infonya sih diomelin ya. Iya. Nah, di awal Maret itu revisi Undang-Undang TNI dialihkan dari Balek ke Komisi 1 yang ketua panjanya adalah dari PDIP. Utut Adianto, betul. Nah, setelah panja dibentuk, kemudian ada konsinyering nih, ada rencana konsinyering yang rame-rame di Fairmont itu. Iya. DIM yang baru yang dibahas di konsinyering itu DIM yang H-1 keluar sebelum konsinyering. Jadi baru H-1 keluar diterima oleh teman-teman di Panja dan juga di Komisi 1 itu baru sorenya. Jadi besok dibahas di Fairmont, sorenya baru mereka menerima DIM yang resmi. Mereka pun nggak tahu Pram mau bahas apa sebetulnya ketika itu ya. Ini sebelum ada pengakuan dari mereka ya. Pengakuan dari mereka sebelum dapat DIM-nya itu dari pemerintah. Dibuka langsung nggak? Dibuka nggak? Ada alamatnya? Nggak ada. Apa Bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Kepala babi kan? Semoga salah ya. Ya. Coba.
Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi juga anjing. Kiriman ke bocor alus itu dengan kalimat yang sangat singkat bisa saya simpulkan bahwa teror itu adalah bentuk kepengecutan, apalagi dalam politik. Mengirimkan kepala babi, ya kita bisa tafsirkan itu macam-macam simbol apa itu. Mengirimkan kepala babi ke Tempo juga melebihi dari yang kita bisa bayangkan. Karena biasanya orang marah pada wacana, karena Tempo bocor alus itu isinya wacana, ya tanggapi dengan wacana itu. Jadi teror adalah bentuk paling kasar dari persaingan politik. Kan itu dasarnya tuh, gagal untuk berargumentasi lalu memakai sentimen, gagal memakai sentimen lalu memakai hoax, gagal memakai hoax lalu memakai teror. Pakai teror yang juga sangat dangkal, yaitu mengirim simbol yang orang tahu apa artinya babi dan apa artinya kepala babi. Jadi sekali lagi kita ingin bukan menuntut, tapi ingin memperbaiki cara-cara kita berpolitik supaya ada semacam kesetaraan di dalam kehidupan warga negara. Ada kesetaraan dalam kita untuk saling menyapa dengan pikiran, bukan dengan kekerasan tuh. Kalau kekerasan ya itu lebih terbuka, lebih jujur sebetulnya tuh. Bukan dengan cara-cara yang mengirim tapi tanpa pesan yang jelas, dan pengirimnya juga ya, tentu akan menyembunyikan identitasnya tuh. Nah ini yang saya anggap sebagai satu manipulasi di dalam upaya memperbaiki negeri ini. Jadi si peneror itu juga orang yang ketakutan sebetulnya, karena dia tidak berani untuk menerangkan dia siapa, argumennya apa, posisi dia di dalam urusan dengan Tempo apa, bagian mana dari Tempo yang menyinggung dia, siapa sebetulnya yang menginginkan Tempo itu tutup mulut. Kan semua itu bisa kita analisis secara hermeneutic of suspicion itu kan. Nah ilmu tafsir semacam ini yang sekarang dengan mudah kita lacak sebetulnya. Ya sinyal-sinyal itu berkaitan tentu dengan hari-hari terakhir ini. Ada demo mahasiswa, ada pembahasan undang-undang TNI, ada kecerewetan atau bocor alus yang terus-menerus menyerang pemerintah tuh. Ada bagian-bagian lain yang mungkin tersinggung. Tapi sekali lagi kita mau terangkan bahwa teror adalah bentuk paling dangkal dari persaingan politik. Publik mau tidak mau mengaitkan dengan sikap kritis Tempo terhadap kekuasaan, karena tiada hari tanpa mengkritik terhadap kekuasaan gitu ya. Tapi padahal bisa juga ya ini teror ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ingin makin memperkeruh situasi dan menyalahkan rezim yang tengah berkuasa. Memang ada kemarahan terhadap Tempo. Udah ucapkan sebagai kemarahan tuh, dan lakukan dengan cara-cara yang akademis tuh. Dan kemungkinan bahwa di belakang peristiwa Tempo ini ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba, ingin memanas-manasi keadaan lalu mengirim kepala babi itu. Tapi sekali lagi kita hidup di dalam satu suasana yang memungkinkan kita saling mengintip siapa mengendalikan siapa diduitin oleh siapa yang punya kepentingan dengan keadaan. Itu sebetulnya yang ingin kita pastikan. Kita bisa analisis bahwa itu ada pihak ketiga atau memang pihak yang merasa harus menghajar Tempo, atau pihak yang disuruh oleh kekuasaan, atau pihak yang dikendalikan oleh intelijen. Tetapi sekali lagi dalam dunia demokrasi yang sudah sangat terbuka, justru itu akan melemahkan, atau pasti tudingan akan pergi pada aparat, tudingan akan pergi pada pemerintah. Kan itu buruk kan. Padahal sebetulnya yang melakukan ini sedang mengambil atau memancing di air keruh. Nah itu yang kita sebut kehati-hatian. Tapi saya kira Tempo paham itu, dan Tempo sudah tumbuh di dalam suatu kondisi yang tidak mungkin lagi diteror. Karena
apapun kalau pers itu diteror, itu artinya seluruh public opinion terteror. Kalau Tempo diteror, maka mahasiswa juga merasa diteror, masyarakat internasional merasa diteror, global civil society merasa diteror tuh. Dan sekarang ada berita kemana-mana ke luar negeri kan. Jadi sekali lagi ini kekonyolan, dan kekonyolan itu hanya terjadi karena kekurangan kemampuan berargumentasi. Nah, kita mau pulihkan sebetulnya negeri ini di bawah presiden yang baru supaya ada duel argumen, bukan duel sentimen. Itu yang selalu saya terangkan pada publik, bahwa kita hanya ingin berselisih dengan kapasitas argumentasi, bukan dengan cara-cara intimidasi. Nah, sekali lagi, kemungkinan ini pasti sedang dianalisis oleh pihak kekuasaan, sedang dianalisis oleh badan intelijen, oleh lembaga-lembaga riset, sehingga orang mau meraba pada akhirnya ini apa yang terjadi di Indonesia tuh. Apakah keadaan ini ada kelanjutan dari ketidakpuasan pada pemilu yang lalu? Pasti. Apa keadaan ini juga disebabkan oleh, sebut aja, kegugupan dari pemerintah menghadapi opini publik yang betul-betul di dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini terus meminta Jokowi adili, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Dan momentum-momentum ini kan momentum yang memang akan hadir di dalam hari-hari pertama Presiden Prabowo. Jadi ini hal yang biasa sebetulnya, bahwa ada kritik, ada keinginan yang mungkin berlebih supaya Presiden Prabowo bikin jarak dengan Presiden Jokowi, ada keinginan untuk membela, mengamankan politik hari ini dari intervensi karena ada krisis global, maka Indonesia diumpankan di dalam krisis global itu. Ini semua ini, entah itu krisis finansial yang memungkinkan volatilitas dolar itu juga bisa berakibat pada volatilitas politik. Nah, semua ini kan hal yang mesti dibawa ke ruang publik dan dibuka di situ di dalam forum-forum argumentasi, bukan forum-forum intimidasi. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata, reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati.
Gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati.